Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Choi Sanjay. Nah, kali ini kita mendengarkan komentator yang sangat luar biasa nih dari Bang Ropan. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Bang Ropan atau Bung Ropan? Dia adalah komentator legendaris kita untuk khususnya untuk sepak bola sih ya. Nah, di sini wah, kalau kita dengar sih luar biasa nih komentator dari beliau nih kan. Nah, lebih jelasnya mari kita simak bersama-sama, oke? Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, maka dengan membantu channel ini subscribe dulu ya. Dan hidupin notifikasinya biar ketika kita update berita terbaru yang viral maka kalian langsung mendapatkannya bro. Oke, thank you mamen. Jangan lupa subscribe ya. Oke. Selamat buat tim Garuda Muda kita, tim U22 yang bertanding di arena SEA Games cabang sepak bola. Medali emas yang ditunggu selama 32 tahun. Sejak 1991 Anthony Polosin membawa Rocky Putrai dan kawan-kawan menjadi juara dan kita mengalahkan Thailand saat itu dengan adu penalti, dan saat ini setelah 32 tahun kita meraih medali emas di SEA Games. Luar biasa pencapaian yang dicapai oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan, tapi ini harus dilalui di babak final dengan drama demi drama yang terjadi selama 120 menit. Ya, ada perpanjangan waktu setelah waktu normal 90 menit dan ditambah dengan 7 menit perpanjangan di injury time, skor 2-2. Dramatisnya, kita sempat unggul 2-0 lewat brace Ramadan Sananta, pemain PSM Makassar ini. Namun di babak kedua kita mendapat tekanan yang bertubi-tubi dan dikejar oleh Thailand menjadi 2-2 setelah Anan bisa memperkecil kedudukan 2-1. Japsakon mencetak gol mungkin hanya 5 detik ya sebelum pertandingan berakhir, di saat kita akan merayakan kemenangan untuk merebut medali emas. Bahkan ofisial kita pelatih Indra Safri juga sudah bergembira di pinggir lapangan, namun peluit panjang masih ada. Nah, ini bro kasusnya bro yang kita udah bahas kemarin kan. Ini mental para pemain jadi down kan. Awal udah apa ya, udah senang, euforia sudah, apalagi pelatih kita sendiri kan ternyata di prank. Itu nih inti masalahnya, di prank ini gitu. Makanya wasit nih, waduh. Ya udah, kita dengerin dulu dari Bung Ropan ya, gimana nih. Lemparan bola ke dalam. Disinilah momen itu yang terjadi yang sangat memukul, mungkin sangat menyakitkan buat kita. Akhirnya gawang Hernando Ari bobol dari Japsakon yang bisa membuat gol penyama kedudukan. Sangat betul, makanya itu kan ketika kita lagi down, terus itu momennya pas lagi nyerangnya, dan otomatis kan pihak Thailand juga, timnas Thailand juga bakalan gempor-gempor. Soalnya apa, detik-detik terakhir mau habis kan, detik-detik menit mau habis gitu. Makanya itu momentumnya, waduh, kalau saya bilang sih ini ada sesuatu hal atau something lah kayak gitu. Apakah wasit ini ada ini gitu, nggak tahu ya. Ya, kita dengarkan lagi. Akhirnya pertandingan harus diperpanjang. Tapi sebelum itu memang ini drama yang luar biasa. Ada lebih dari mungkin 11 kartu kuning lebih, bahkan 11 kartu kuning, dan akhirnya ada 4 kartu merah. Salah satu didapat oleh pemain kita, Komang, ya, pemain belakang. Tetapi Thailand dengan 3 pemain mereka itu diusir keluar lapangan, ya, termasuk kiper mereka, Rakyat ya. Dan akhirnya kita bisa memenangkan laga. Dalam masa perpanjangan, pergantian pemain yang dilakukan oleh Indra Safri membuahkan hasil. Irfan masuk ya, yaitu menggantikan Ramadan Sananta yang ditarik keluar, dan Irfan mencetak gol di saat perpanjangan waktu, di awal-awal perpanjangan waktu, dan ini chip bola yang sangat bagus dari Irfan. Ini yang memukul juga bagi mental pemain-pemain. Betul, kalau tidak ada mungkin dari pihak Thailand, gara-gara kita down dan kita bisa menyamakan kedudukan,
pasti Indonesia bakalan kalah. Soalnya kenapa? Yang pertama mereka down, yang kedua mereka sudah buyar konsentrasinya. Ternyata apa? Semuanya tidak sesuai dengan harapan mereka kan. Ternyata tim kita khususnya bisa menambah gol lagi kan gitu. Apalagi dengan gol cantik menurut saya. Itu persis seperti Cristiano Ronaldo, men. Keren. Cipannya tuh luar biasa. 3-2. Juga dilalui dengan ada adu jotos luar biasa ya. Selain ada kartu merah, kartu kuning yang bertebaran, juga ada pengusiran terhadap ofisial dari Thailand, juga ofisial Indonesia, wasit yang begitu tegas. Ada juga gol kedua dari Ramadan Sananta sempat diprotes oleh pemain-pemain Thailand, kubu ofisial. Betul. Ini kan gol yang dianulir sama pihak Thailand nggak sah, men. Padahal itu jelas-jelas kan wasit cuma ngasih doang. Sebenarnya itu kan pelanggaran atau inilah, bukan istilahnya itu fair play atau gimana kan. Mereka nggak nerima kan. Fair play, tapi tetap wasit Kazem Matar Al-Hikmi dari Oman yang memimpin laga itu mengesahkan gol itu, dan memang saya pikir itu sudah menjadi pemikiran setelah berdiskusi dengan baik dan memang sah gol itu sehingga kita bisa menang 2-0. Sayangnya ketika kita unggul dengan 2 gol, ini yang kita tidak bisa mempertahankan sebelum ada drama itu di detik-detik terakhir sebelum kita bisa merayakan merebut medali emas di waktu normal atau perpanjangan ini. Sehingga harus ada 30 menit lagi. Ya, 2x15 yang harus dilalui pemain kita. Ada rasa memang ketar-ketir. Ya, ini deg-degan juga, was-was ini bisa kalah pemain kita karena semua sudah kelelahan. Ternyata Betul. dengan gol Irfan ini menjadi titik balik buat kemenangan kita. Dan akhirnya saya katakan ini bisa memukul mental dari pemain-pemain Thailand. Kunci bagi kita adalah kesabaran dan mental kita yang kuat. Biasanya ini bahaya untuk mental kita. Betul, sangat setuju. Dari bukan berbagai, tapi dari yang sudah rata-rata mental kita timnas itu sangat down gara-gara inilah, gara-gara itulah, langsung down, men. Kita biasa lihat lah kayak gitu kan. Tapi ini alhamdulillah, men. Padahal istilahnya itu ini bertubi-tubi. Yang pertama wasitnya seperti itu ya kan, ngeprank. Terus ada kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di luar lapangan, ditambah lagi hal-hal yang kecil seperti pelanggaran biasa, kecapean dan lain. Tapi sangat luar biasa timnas sekarang, men. Sangat salut banget. Lagi masih anak-anak muda, dan kan sudah terlihat ketika di semifinal kita bisa melampaui, bisa mengalahkan Vietnam di saat krusial dengan perpanjangan 8 menit dan Taufani bisa menentukan kemenangan. Di sini kan kelihatan bahwa mental kita kuat. Dan itu juga yang kita lihat saat menghadapi momen krusial lawan Thailand. Biasanya akan shock ketika kita sudah hampir merayakan itu kemenangan, hanya beberapa detik kemudian disamakan kan. Biasa mental yang berbicara, tapi kita pemain-pemain kita oke, bahkan kita bisa membuat gol. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebelum Fajar Fatur Rahman bisa memperbesar kemenangan 4-2 dan akhirnya diakhiri juga dengan gol dari Beckham Putra. Beckham Putra juga masuk. Saya pikir ini pertukaran pemain dari pelatih Indra Safri ya. Ketika menarik Haikal keluar, posisi di belakang itu masih terjaga, jadi keseimbangan itu ada karena kita sudah punya Rio Fahmi yang juga masuk ya. Walaupun kita Komang sudah kena kartu merah, tapi kita masih punya Muhammad Ferrari yang masih bisa berduet dengan bagus bersama dengan Kapten Rizky Ridho. Penampilan juga penjaga gawang Nando Ari Nah, dengan memasukkan Beckham ya di saat-saat krusial, artinya lini tengah itu terjaga dengan baik. Dengan tenaga baru seperti Beckham yang masih punya kecepatan, memanfaatkan juga keletihan dari pemain-pemain Thailand, apalagi mereka sudah 8 pemain. Betul, sangat setuju. Makanya pelatih kita juga sangat luar biasa, bisa membaca momentum yang pas ketika timnas Thailand udah kecapean, ditambah lagi sisa cuma 8 orang. Nah, di tengah kita menguasai banget ya. Selain ada Beckham kan udah ada Ananda Raihan yang mengisi posisi Dewangga yang tarik keluar. Ananda sudah ada di sana, dan ada Marcelino yang tetap dipertahankan dalam permainan kita di starting 11. Jadi kita masih kuat walaupun kita sudah Ramadan Sananta keluar, Witan Sulaiman juga keluar, tapi masih punya
Fajar Fatur Rahman ada di depan. Kemudian masih ada Irfan yang tampil juga oke. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Perjuangan yang patut diberikan acungan jempol. Ketika Beckham membuat gol, saya pikir sudah selesai. Bahkan ketika Fatur Rahman juga sudah membuat 4-2, ini sudah selesai mestinya untuk Thailand. Dan akhirnya kita bisa menambah itu dan memukul mereka lagi dengan 5-2. Ini membuat Thailand akan susah tidur, ya, ketika mereka menerima kenyataan kalah dalam pertandingan ini. Dan ini menjadi final keempat antara melibatkan Indonesia dan Thailand. Skor sekarang 2-2 kalau bicara final di SEA Games. Dan bagi Indra Safri tentunya pencapaian yang luar biasa. Dia gagal merebut medali emas pada 2019 di Manila di fase grup mengalahkan Thailand dengan 2-0. Tapi di final kita kalah dari Vietnam dengan 3 gol. Tapi ini dia ambil setelah mengalahkan Vietnam di semifinal dan akhirnya kita menjadi juara dengan mengalahkan Thailand. Hebatnya buat tim kita, tidak pernah kalah, tidak pernah bermain imbang. Jadi kalau sudah ditambah dengan 5 gol ini, kita ada 16 tambah 5, 21 gol. Kita luar biasa ya yang terjadi. 21 gol, ada 2 balasan dari Thailand. Makanya itu kan kita sebagai orang awam ini wow, amazing banget bro, sangat amazing. Kenapa? Ini istilahnya itu momentum dari awal sampai akhir Indonesia tidak pernah kalah kayak gitu. Ini yang luar biasa. Malah kita kebanyakan bisa istilahnya membantai lawan, bisa istilahnya bangkit lagi, ya kan? Tidak disangka-sangka nih men, ini luar biasa nih. Ada 2 dari Vietnam, 1 dari Kamboja, jadi hanya kemasukan 5. Jadi pencapaian yang saya pikir fantastis. Ini luar biasa. Fantastis nih. Cuma 5 loh, cuma 5 doang. Wow, keren. Mudah, terasa sungguh membahagiakan. Ya, boleh kita tidak menjadi juara umum dalam perolehan medali emas secara total, tapi membawa pulang emas di arena sepak bola. Ini luar biasa. Ini sebuah kesempurnaan yang dilakukan oleh pasukan Intas. Oke, thanks Bang Ropan sudah berkomentar yang sangat bagus kan, sangat keren lah menurut kita. Dan terima kasih juga pada semua subscriber saya. Jangan lupa subscribe yang baru nonton, yang baru lihat, biar kalian pada update berita-berita yang terkini, yang viral dan yang paling top men. Oke, thank you, sampai jumpa lagi.